Oke, selamat bergabung di web pertama. Oke. Seperti jadwal yang telah kita buat kemarin, bahwasanya untuk di web ini kita mulainya jam 1 WIB. Ya, sekarang ya. Jam 1, ini lebih 5 menit karena tadi persiapan laptopnya. Dan ini pas jam 1 WIB, mungkin di daerah Wita bisa jadi jam 2 dan daerah WIT bisa jadi jam 3 sore. Oke, seperti itu. Untuk pertama kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu karena ini adalah mata kuliah karya ilmiah alias karil yang outputnya nanti adalah berbentuk artikel ilmiah. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu tadi sudah bergabung mulai dari jam berapa? Saya jam 1, Pak. Jam 1. Iya, Pak, kalau sudah jam 1, Pak. Jam 1, Ya, Pak. Sekarang jam 2 sudah Pak. Ini jam 1 WIB kan di keterangannya jam 1 WIB atau jam 2 WITA atau jam 3 WIT. Nah, karena saya kebetulan berada di WIB dan mungkin biar tahu ini dari mana aja, silahkan Bapak Ibu bisa bergantian, bisa memperkenalkan diri. Silahkan. Mungkin saya tunjuk aja ya. Bu Irene Goha, silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Pak. Nama saya Irene Goha. Asal saya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Terima kasih Bu Irene Goha, berarti dari Sulawesi ya. Sulawesi berarti masuk WITA atau WIT Bu? WIB, Pak. Masih WIB? Wita, Pak. Oke Bu, dari WITA ya. Oke. Baik, silakan selanjutnya, monggo. Bisa on cam. Oke, Bu, Bapak atau Ibu Ayu Kumalasari, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ayu Kumalasari. Saya dari Kalimantan Timur, Pak, Tanah Grogot. Dari Kalimantan Timur, oke Bu. Oke, terima kasih. Kalimantan Timur, ini udah jadi ibu kota ya, kayaknya ya. Oke, selanjutnya silakan Bu Dewi Trisnawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Dewi Trisnawati dari Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu Dewi Trisnawati. Selanjutnya, Bapak atau Ibu ini, Fanny Roring. Iya, makasih Pak. Selamat siang. Nama saya Fanny Roring dari Manado. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Selanjutnya, Bu Sofin Meryati, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang semua, nama saya Sofi Saduk, saya dari Kupang NTT. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu atas perkenalannya. Selanjutnya Bapak atau Ibu ini Justinus. Ya, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Justinus Kamnahas dari SOE Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak, Bapak Justinus. Bapak Justinus ini sepertinya juga udah ngumpulin tugas satu ya Pak? Ya, sudah Bapak. Oh, sangat cepat sekali. Oke, boleh, bagus. Oke, yang belum juga tidak masalah. Kita akan membahasnya tetap nanti di pertemuan kali ini. Selanjutnya, yang belum, silahkan. Oke, sudah semua? Oke, sepertinya sudah semua. Mungkin memang awal-awal ini ya, jadi webnya agak masih sepi. Biasanya kalau udah hampir mendekati akhir itu ramai banget. Nah, tapi kita akan menggunakan timeline. Nah, kita akan menggunakan timeline. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syaugi Malik, Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk waktu Indonesia Barat ya, masih di Indonesia. Nah, kemudian saya diberikan kepercayaan dari pihak UT untuk membimbing Bapak Ibu semuanya di Karil di kelas 131. Nah, PDGK 4560.3. 3 ini apa? Biasanya 3 ini biasanya itu menunjukkan waktu WIT. Dalam arti lain, kebanyakan pesertanya biasanya waktunya WIT. Seperti itu. Tapi kita menggunakan apa ya? Kita sudah dari awal kita share bahwasanya waktunya dari 13.00 WIB atau 14.00 WIT atau 15.00 atau 14.00 WITA atau 15.00 WIT. Tapi bukan berarti waktu ini yang akan kita gunakan terus sampai 4 kali web nanti ya, bukan. Jadi setiap akan ada web nanti akan saya berikan polling. Nah, karena ini pertama, jadi saya menyesuaikan di UT dulu di hari Kamis. Lebih tepatnya adalah harusnya jam 13.30, tapi kita awali jam 13.00 aja. Khawatirnya yang WIT nanti udah malam nanti kalau kelamaan seperti itu. Jadi mungkin di web berikutnya bisa jadi hari lain ataupun yang jelas tidak weekend. Ya, tidak Sabtu Minggu lah. Nah, kalau tahun lalu atau semester kemarin itu ada yang request jangan hari Jumat Pak karena ada upacara. Itu ada yang dari Bali. Semester lalu seperti itu. Tidak boleh hari Jumat. Ya udah, kita antara hari Senin sampai hari Kamis. Kita ambil di salah satu hari tersebut. Seperti itu. Tapi untuk kelas ini nanti kita akan polling dulu, nanti milih yang sesuaikan di Telegram. Nah, kenapa menggunakan Telegram? Nah, enggak WA aja, ya itu mungkin tadi sempat dibahas ya, kenapa harus Telegram enggak WA? Karena dengan Telegram itu fitur-fiturnya akan lebih powerful. Nah, jadi dengan Telegram tersebut tenang aja, saya tidak akan melupakan diri. Itu sudah kontrak ya, kontrak saya dengan UT. Dalam arti lain, insya Allah nanti tetap akan saya bimbing. Di Telegram itu nanti akan mudah untuk membuat topik-topik yang mana, serta yang akhir kan ini yang di Telegram ini baru 10 peserta dan
3 diantaranya adalah bukan peserta Karil. Nah, oleh karena itu baru kisaran 7 orang yang bergabung di Telegram. Kalau kita menggunakan WA, maka orang yang akan bergabung di akhir nanti akan tertinggal informasi dan tidak bisa membaca riwayat chat seperti apa. Seperti itu. Oleh karena itu, dari dulu saya menggunakan Telegram untuk mata kuliah Karil, bahkan mata kuliah yang lainnya juga. Seperti itu. Yang penting waktunya tepat, kita akan mulai di tepat waktunya. Mungkin kalau molor-molor dikit ya karena persiapan perangkatnya ya. Seperti itu. Tenang aja dan tidak ketiduran insya Allah ya. Santai aja Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait Karil ini? Mungkin ada yang sudah pernah ikut Karil dengan dosen lain, bisa disampaikan, silakan. Belum pernah. Silakan Pak Justinus, silakan. Kalau dari saya Bapak baru ikut sekarang Bapak. Belum pernah ikut Karil. Oh, belum pernah ya Pak. Oke Pak. Kemudian Bu Sofi, angkat tangan. Gimana Bu? Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf ya Bapak, karena ini baru pertama kali saya menggunakan aplikasi ini dan juga baru pertama kali saya mengikuti web untuk mahasiswa UT. Jadi maksud saya begini Bapak, bisa tidak waktunya kita agak sore sedikit karena kami ini kan statusnya masih guru aktif. Jadi kalau jam-jam seperti ini kami masih ada dalam proses belajar mengajar. Jadi bisa tidak kita sesuaikan waktunya itu tidak menghambat aktivitas kami dalam mengajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Sofi atas sarannya. Boleh-boleh saja, dari saya fleksibel, tidak ada masalah. Mungkin di daerah Bu Sofi itu sekolahnya sampai jam berapa Bu? Kami di sini sampai jam 3, kalau waktu Indonesia Baratnya kurang lebih sampai jam 4, gitu Pak. Benar Bu. Sampai jam 3. Kalau waktu Indonesia Baratnya, bukannya waktu Indonesia Baratnya lebih cepat ya Bu? Iya Bapak, waktu Indonesia Baratnya lebih cepat. Mungkin jam 2 mulainya. Oke. Baik Bu. Lebih jangan sampai bisa diterima Bu, bisa diterima. Oke, sama-sama Bu. Jadi mulai kisaran jam 2 ya, mulai jam 2 atau mungkin bahkan setengah 3 pun juga enggak masalah, atau khawatirnya yang daerah WIT nanti kalau setengah 3 terlalu maghrib atau terlalu waktu malam, ya mungkin kita ambil jam 2 atau setengah 3 lah gitu ya Bu. Nah, untuk harinya mau hari apa nanti akan kita sesuaikan terlebih dahulu antara hari Senin sampai Kamis. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi? Monggo, dipersilahkan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, akan saya sampaikan terkait Karil. Sebelumnya saya izin off cam dulu untuk menghemat baterai laptop. Karena saya akan share screen. Oke, saya share. Oke, sudah terlihat di layar ya? Sudah Pak? Iya, sudah Pak. Oke. Jadi mata kuliah karya ilmiah ini tidak ada, dalam arti lain tidak ada penilaian dari segi A, B, C ataupun D, tidak ada. Tapi hanya dari segi lulus ataupun tidak lulus.
Itu yang pertama. Dan mata kuliah karya ilmiah ini harus lulus. Karena kalau tidak lulus maka tidak bisa lulus di UT. Karena ini adalah prasyarat untuk kelulusan di universitas terbuka. Pada mata kuliah karya ilmiah ini, di web pertama kita melakukan perkenalan, sudah, penyampaian materi, nanti akan saya sampaikan, kemudian diskusi dan lain-lain. Penyampaian materi, konsep dan ketentuan materi artikel ilmiah ataupun karil. Dalam materi web 1 ini membahas dan mendiskusikan konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang pernah membuat artikel ilmiah, ada juga yang belum. Nah, maka dari itu istilahnya kita mulai dari nol. Kita akan bekerja sama dalam membuat artikel ilmiah. Seperti itu. Kerjasamanya seperti apa? Nanti ada panduannya di e-learning. Selanjutnya adalah menjelaskan sejumlah tugas. Nanti ada tugas 1 sampai 4 yang akan kita bahas. Dan hasilnya itu diunggah pada e-learning ya. Bukan di Telegram, tapi harus di e-learning. Karena kita penilaiannya dari e-learning. Sedangkan Telegram itu untuk berdiskusi. Selanjutnya membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah yang telah disiapkan. Nah, jadi nanti kita akan membedah ataupun menganalisis suatu artikel ilmiah dari segi judul, struktur isi, penggunaan bahasa, sistematika atau format, pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah menginformasikan bahwa tugas 1 sudah harus dikerjakan setelah ini. Kemudian kegiatan belajarnya seperti yang ada di e-learning masing-masing. Kita web pertama di kegiatan belajar kedua. Nah, kemudian nanti ada tugas 1. Selanjutnya ada di tutorial ini ya, webinar di sini nanti. Tapi sebelumnya nanti sudah mengerjakan ada tugas 2 terlebih dahulu. Setelah tugas 2 nanti kita web lagi, web kedua. Dan nanti ada perbaikan dari tugas 3. Serta terakhir ada web 4 dan ini adalah finalnya dan akhirnya di karil ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan usaha sendiri, dalam arti lain jangan sampai copy paste ataupun meniru, menjiplak ataupun menggunakan joki dan lain sebagainya. Karena nanti ada yang namanya cek similaritas atau cek bukti Turnitin yang akan teman-teman lakukan sendiri ataupun Bapak Ibu lakukan di e-learningnya masing-masing. Nanti untuk teknisnya seperti apa akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Yang penting di tugas 1 ini akan kita sampaikan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama akan saya stop terlebih dahulu. Share screen-nya di mana ya? Di sini mungkin. Stop sharing. Akan saya perlihatkan terlebih dahulu ketentuan dari karil. Sebelumnya silakan jika ada yang ingin menanyakan ataupun yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Saya Pak boleh bertanya? Silakan Bu.
Monggo. Iya Pak, tolong dijelaskan kembali yang tugas 1 ini Pak, yang rangkuman minimal 5 jurnal dan buku terbitan 10 tahun terakhir. Karena kebetulan Pak, kami di kampung jadi terbatas Pak referensi-referensi yang akan kami cari. Soal buku apa semua Pak, setengah mati atau susah di sini. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Pak. Sebelumnya memang mungkin di zaman dahulu kita masih menggunakan beberapa buku ataupun harus ke perpustakaan atau mungkin harus ke kota untuk mencari sumber bacaan ataupun sumber referensi. Tapi di era saat ini kita tidak perlu melakukan hal itu. Dalam arti lain, kita bisa menemukan sumber referensi tanpa harus keluar rumah. Ya, itu yang saat ini dilakukan. Bahkan rekomendasi dari Karir UT sendiri malah diutamakan menggunakan referensi artikel ilmiah. Dan berita baiknya, artikel ilmiah itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun saat kita mempunyai koneksi internet. Nah, dan Bapak Ibu sudah bergabung di dalam web ini, tentunya sudah memiliki koneksi internet. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya tidak ada masalah untuk hal ini, karena berbagai macam keterbatasan tentang referensi sudah ada di internet. Ya, bahkan dari berbagai macam ribuan referensi yang saya indeks, itu 90% malah itu biasanya bersumber dari internet, bukan internet yang blogspot, bukan, ataupun yang dari website mana, enggak, tapi dari artikel ilmiah. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mencarinya. Oke, selanjutnya akan saya share terlebih dahulu beberapa panduan share screen. Oke. Sebenarnya ini sudah ada di dalam e-learning jika Bapak Ibu sudah membacanya, tapi akan saya ulas kembali agar lebih jelas. Jadi jangan lupa untuk mendownload dan membaca, nanti bisa ditanyakan jika kurang paham tentang konsep dan ketentuan karya ilmiah. Mungkin dari saya lihat mungkin Bapak Ibu semua mungkin usianya di atas saya mungkin, tapi jangan sampai semangatnya berkurang, tetap harus semangat muda, karena karya ilmiah, dengan artikel ilmiah, maka nama kita ada di internet. Karya kita nanti akan ada di internet sehingga menjadi warisan bagi generasi-generasi berikut. Meninggal maka dia akan apa yang ditinggalkannya? Berupa karya, sehingga karya ini nanti harapannya adalah karya terbaik yang bisa dinikmati, bisa dibaca, bisa dipahami oleh berbagai macam orang di seluruh penjuru dunia, tapi sementara terlebih dahulu di Indonesia dulu aja. Karena itu kita menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk mengkonsep artikel ilmiah ini. Yang pertama, karya ilmiah bisa disebut juga dengan karya tulis ilmiah, karil ataupun KTI, yaitu tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil penelitian atau pemikiran suatu masalah yang memenuhi kaidah atau etika keilmuan.
Dalam tanda kutip adalah intinya setiap tulisan, baik berupa penelitian ataupun laporan ataupun kajian terhadap suatu hal, yang harus memenuhi kaidah ilmiah. Artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan akan diseminasikan melalui repositori UT atau Rama Repositori Kemendikbud. Untuk hal ini nanti akan istilahnya akan kita pantau lebih lanjutnya. Yang pertama adalah substansi, yaitu isi harus mencerminkan satu bidang atau lebih. Misal, ini tentang metode penelitian. Metode pembelajaran. Kemudian ini tentang teknik pembelajaran. Ataupun ini tentang cara belajar atau yang lain sebagainya. Kalau bisa, jangan terlalu sering meneliti hasil belajar karena hasil belajar itu sudah sangat umum sekali. Tapi ya boleh aja nanti disampaikan aja. Dan akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian sistematika, ada beberapa sistematika yang khusus untuk Karil. Semuanya itu ada di panduan e-book karya ilmiah yang ada di e-learning Bapak Ibu semuanya. Sudah di-download atau belum? Ini ada di bagian pendahuluan. Di e-learning bagian pendahuluan. Itu ada PDF paling bawah. Ada PDF Karil. Silakan bisa didalami terlebih dahulu jika belum. Jadwal web berapa jam? Jadwal web adalah 2 jam. Jadi Bapak Ibu bebas menanyakan apapun terkait karya ilmiah. Jangan sampai web itu dilewatkan sia-sia. Dalam arti lain, jangan sampai kesempatan dari web yang telah disediakan oleh UT ini berupa 2 jam itu tidak dimaksimalkan. Karena biasanya kalau di via chat itu agak bingung juga. Jadi silakan nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kemudian formatnya, nanti ada ukuran kertasnya, kemudian marginnya berapa. Tenang saja, ini sudah saya siapkan filenya, jadi tinggal diedit aja, serta penggunaan ragam dan langgam berbahasa. Yang pertama adalah bebas plagiasi. Jadi tidak boleh plagiat, tidak boleh menyalin ataupun mengcopy artikel ataupun skripsi orang lain yang sudah di internet. Kemudian ada kaidah penulisan karya ilmiah dan referensinya adalah seminimal-minimalnya adalah 10 referensi. Atau lebih baiknya adalah 15 sampai 20. Jangankan 20, 100 aja mudah kok. Nah, gimana caranya nanti akan saya sampaikan. Nah, bahwasanya Karil ini tidak memiliki bobot SKS. Jadi tenang saja, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti saya nilainya apa, A, B, C, nggak ada seperti itu. Karena nanti skornya hanya lulus atau tidak lulus. Oke. Dan saya sangat anti memberikan nilai tidak lulus dengan syarat sesuai dengan ketentuan Karil. Nah, saya tidak ingin memberikan nilai tidak lulus, saya ingin semuanya lulus. Nah, karena dengan lulus itu Bapak Ibu harus memenuhi kriteria dari Karil. Gimana sih harusnya lulus itu? Nah, kriterianya ada di sini, ada banyak banget di dalam PDF yang sudah disampaikan oleh UT. Dan Karil merupakan prasyarat kelulusan. Jika Karilnya tidak lulus, maka Bapak Ibu akan mengulang Karil di semester berikutnya dengan dosen lain. Gitu. Jadi kemungkinan besar tidak ketemu saya lagi. Dalam arti lain dalam pembimbingan Karil, maka maksimalkan semester ini karena saya sangat memperhatikan
progres dari mahasiswa saya, sehingga nanti kita akan menggunakan sistem agar lebih mudah. Ini sudah, kemudian proses pembimbingan. Ini nanti, ini sudah ya. Ini bagian Kahril selama 2 jam atau 120 menit. Jika 3 sore WIB, dan jika WITA adalah jam 4 sore, dan jika WIT adalah jam 5 sore. Nah, karena tadi ada saran untuk jangan jam 1 terlalu siang, maka kita sesuaikan lagi. Konsekuensinya mungkin bagi yang beragama Islam mungkin bisa menyesuaikan, kalau mau sholat dulu sebelum Kahril dimulai boleh, ataupun jangan sampai waktunya itu ini ya, ataupun di agama yang lain mungkin jika ada di agama yang lain, karena kita universitas terbuka tidak menutup kemungkinan berbagai macam agama sangat boleh untuk bergabung, tidak ada masalah. Nanti bilang aja ada perlu apa boleh disampaikan, nanti kita kasih izin mungkin 5 menit 10 menit boleh, atau bahkan kita izin bareng-bareng untuk menunaikan kewajiban agama juga diperbolehkan. Dan yang terakhir sebelum saya pandu di teknis, akan saya sampaikan sekilas tentang e-book e-learning ya. Harapannya ini sudah di-download semua dan sudah dibaca semua, karena ini sudah ada sejak tanggal 8 kalau nggak salah. Ya, sejak tanggal 8 April akan dicek di bagian pendahuluan. Yang ingin saya bahas adalah yang sudah saya tandai. Nah, bentuk tulisannya berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian, pemikiran atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sudah ikut PKP semua? Apakah sudah ikut PKP, PKM, sudah ikut semuanya atau belum? Sudah, Pak. PKM sudah, Pak. Ini. PKP sudah, PKP? Sudah, Pak. PKP belum, Pak, baru ini. Oh, baru semester ini ya, Bu? PKP juga? Iya, Pak. Oke. Biasanya Kahril itu menggunakan PKP. Biasanya ya, biasanya Kahril itu menggunakan PKP atau ya jika PKP-nya masih berjalan, boleh intinya gini. Bagi yang sudah selesai PKP, maaf, sebelumnya saya sampaikan dulu. Apakah dalam kelas ini ada Bapak Ibu yang sudah pernah menerbitkan artikel ilmiah sebagai penulis pertama? Apakah sudah pernah ada? Belum? Belum, Pak. Sepertinya belum. Jika sudah, maka Bapak Ibu terbebas dari mata kuliah Kahril ini. Nah, jadi auto lulus kalau udah. Nggak usah bimbingan lagi, langsung saya kasih nilai lulus. Itu aturan dari UT seperti itu. Tapi jika belum, maka Bapak Ibu semua harus mengikuti bimbingan Kahril ini. Yang lebih mudahnya adalah silakan judul dan tugas PKP-nya itu langsung dibuat jadi Kahril aja. Itu yang paling mudah. Nah, jika yang udah pernah PKP ya, jika yang sudah pernah PKP, silakan gunakan PKP-nya. Bahkan judulnya mau persis banget ataupun mau dirubah-rubah dikit juga sangat boleh. Jadi Kahril itu
kepanjangan dari PKP, dalam arti lain PKP selesai, langsung PKP-nya itu semuanya ditaruh di Karil. Dengan menyesuaikan format Karil, itu boleh. Di universitas terbuka memperbolehkan. Bagaimana jika yang belum mengambil PKP atau yang baru aja semester ini juga bebarengan PKP sama Karil, maka disamain aja, PKP-nya membahas tentang apa, maka Karilnya membahas tentang hal itu. Disamain aja biar tidak 2 kali kerja. Itu juga boleh. Atau yang waktunya mungkin free ataupun ingin mengeksplor lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan, saya tidak mau PKP Pak, saya ingin buat dari awal, Karil dari nol. Nah, ini adalah karya saya yang terbaik, juga diperbolehkan. Jadi silakan boleh memilih mau yang tugas PKP dijadiin Karil boleh, ataupun yang mulai dari nol boleh, atau yang PKP dan Karil bebarengan disamain aja juga boleh. Itu terserah dari Bapak Ibu semuanya. Tugas saya adalah mengarahkan bahwasanya tugas tersebut adalah sesuai dengan format Karil. Seperti itu. Selanjutnya Karil itu terpisah dari tugas akhir program ataupun PKP. Jadi terpisah walaupun ada kaitannya, tapi mata kuliahnya terpisah dan dosennya beda-beda. Nah, jadi tidak bisa mungkin Bapak Ibu menanyakan Karil ini kepada dosen PKP mungkin nggak tahu, ataupun PKP ditanyakan ke sini, itu yang di teknis PKP-nya bukan wewenang saya, tapi yang convert ataupun merubah PKP menjadi artikel itu sangat-sangat boleh ditanyakan. Seperti itu. Tapi tentunya harus mengikuti sistem Karil nantinya. Artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau penelitian. Dapat juga bersumber dari laporan penelitian mata kuliah PKP. Skor kelulusan adalah 7. Udah lulus. Ataupun 75 juga udah lulus. Tapi 74 ke bawah otomatis Bapak Ibu harus mengulang Karil lagi di semester berikutnya. Karena ini merupakan prasyarat, walaupun nggak ada skornya, tapi harus lulus. Seperti itu. Mahasiswa wajib mengikuti Karil. Yang sangat-sangat saya keluhkan itu apa? Jika tidak ada mahasiswa yang mengikuti web dari awal, terus tiba-tiba muncul di bulan Juni mungkin baru muncul dan minta diluluskan. Nah, itu sangat-sangat ironi ya. Prosesnya itu panjang, maka harus berproses seperti itu. Selanjutnya, mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban mengikuti tutorial atau bimbingan Karil jika sudah pernah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama, dan itu harus sudah sebagai mahasiswa UT. Nah, kalau menulisnya itu udah dari mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa lain, itu nggak bisa. Gitu. Selanjutnya, sekurang-kurangnya adalah 10 referensi dan 5 tahun terakhir. Wow, kok kesini ini gimana? Bentar. 5 tahun terakhir ya. Jadi ini tahun berapa? 2024. Maka nanti harusnya adalah 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Itu yang boleh dijadikan referensi. 2019 ke atas. Saya akan dicek menggunakan Turnitin, jadi jangan sampai melakukan plagiat. Nah, setiap kelas maksimum 15 mahasiswa, udah. Di sini ada 15 mahasiswa. Belajar mandiri.
seperti kemarin sudah, kemudian tugas, tuton, dan web. Nah, kalau di Khalil itu ada tambahan web, tutorial webinar yang harus diikuti selama 2 jam. Kalau mata kuliah yang lain nggak ada sepertinya, kecuali PKP, PKM itu mungkin ada. Kemudian ini tadi sudah kita sampaikan. Ini udah, nanti dibaca sendiri untuk yang ini. Nanti kita di web ini akan membahas ini ya, satu contoh artikel ilmiah. Selanjutnya apa lagi? Maksimum hasil cek Turnitin adalah 30%. Tidak boleh melebihi, karena kalau melebihi 30% nanti dianggap tidak lolos oleh e-learning secara otomatis. Kemudian apa lagi? Tentunya jika sudah bergabung di sini, tentunya udah bisa masuk e-learning semuanya. Oke, ini adalah cara untuk mengakses tugas 1. Tugas 1 itu nanti seperti apa? Akan saya perlihatkan. Apakah sudah kelihatan ini? Saya membuka Mozilla Firefox. Belum, Pak. Ya, Pak. Khalil UT. Nanti saya sampaikan di Telegram ya, bentar. Saya tuliskan aja sekarang. Oke. Silakan diakses di s.id Khalil UT. Sudah saya kirimkan di grup. Ini adalah karya ilmiah UT. Pastikan semuanya sudah mengisi form kenalan ini. Tujuannya untuk apa? Nanti misal di akhir-akhir ini ya, jika tiba-tiba sulit dihubungi atau gimana, nah, panduannya sudah saya sampaikan secara jelas di YouTube pribadi saya. Silakan dicek di YouTube Syauki Malik. Ini juga saya lihatkan di sini juga bisa, ataupun klik di bagian mana ya. Nah, klik aja di Google, sangat mudah untuk menemukan akun saya. YouTube Syauki Malik nanti akan ketemu di ini. Ini beberapa dokumentasi dari rekaman to web, bahkan mungkin rekaman yang ini juga nantinya kita akan upload. Tapi biasanya ini tidak terlihat. Kalau Bapak Ibu melihat dari sini, itu mungkin tidak terlihat. Nanti yang terlihat secara langsung adalah di sini, Khalil ini. Pelajari rekaman Khalil. Ini ada rekaman to web Khalil. Di klik kanan, open link in new tab, ataupun diklik 2 kali juga boleh. Ini rekaman Khalil dari dari tahun berapa ini? Dari tahun lalu mungkin. Ada 9 video, silakan ditonton, ini hampir 2 jam semuanya. 9 video berarti setiap Khalil kan setiap semester kan 4, berarti kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun ini ya. Oke, ini ada 9 video, mungkin ada yang belum saya upload juga, tapi silahkan pelajari ini, itu sudah, jika Bapak Ibu menghabiskan video ini, saya jamin sangat-sangat paham dengan Khalil UT, karena ini sangat lama sekali, 2 jam per video, tapi ada yang enggak. Dan mohon maaf banget, ini ada yang berbuat curang,
dan terrekam di kata-kata membagongkan ini. Nah, silakan nanti dicek curangnya seperti apa. Karena itu bisa terdeteksi. Nah, kemudian jika ingin mendownload tugas Karil ada di sini, template tugas Karil, dibuka aja. Mulai dari tugas 1, tugas 2, dan seterusnya itu ada di sini. Nah, silakan dituliskan tugas 1, Karil underscore nama mahasiswa, nama mahasiswanya itu siapa, nanti diganti nama MHS ini diganti. Kemudian tugas 2 ini nanti aja, besok-besok aja. Tugas 1 dulu aja. Seperti apa sih tugas 1? Nah, tadi sempat ditanyakan tugas 1 seperti apa. Kita buka tugas 1. Dan jika tutorial saya ini terlalu cepat, tenang aja. Bapak Ibu nanti bisa melihat rekamannya di link yang akan saya bagikan. Jadi silakan klik file, kemudian download. Minta silang dulu. File, kemudian download Microsoft Word. Kayak gini. Nanti akan mendownload sendiri. Nah, ini sudah mendownload ya. Nah, ini sudah terdownload. Inilah yang Bapak Ibu semua buka dan edit di file tugas 1 ini. Jadi silakan edit pakai laptop dulu, harus pakai laptop ya, karena Karil sangat-sangat mustahil jika pakai HP. Pakai laptop boleh, pakai komputer boleh, yang penting tidak pakai HP karena kayaknya nggak bisa kalau pakai HP. Terlalu sulit untuk pakai HP. Silakan dituliskan namanya siapa, nama di sini, kemudian nomor induk mahasiswa, judul. Oke, setelah web ini, Bapak Ibu semua silakan mengirimkan judul. Saya tuliskan aja sekalian. Pak, Gimana, boleh bertanya, Bu? Pak? Silakan. Boleh tidak file ini di-share di grup? Sudah di-share ini, Bu. Tinggal ini loh, diketik STID Karil UT. Ini sudah di-share. Di-download sendiri aja. Pakai STID garing Karil UT. Nanti bebas di-download di template tugas Karil ini. Karena jika nanti saya biasakan untuk memberikan file aja, nanti Bapak Ibu nggak melihat perkembangan dari website ini. Sedangkan di ini ada pelajari teknik membuat referensi. Nah, ini ada Zotero from Zero to Hero. Ini ada gimana caranya membuat referensi. Nah, seperti apa? Ini harus dipelajari semua. Menggunakan Zotero biar lebih mudah. Kemudian yang lain sebagainya, rekaman to web. Nah, jadi silakan nanti bisa diklik saja di template tugas Karil. Klik 1 kali. Nah, kemudian ini di-download aja seperti yang telah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Ini bahkan sekarang juga bisa diakses, bisa di-download. Silakan kalau mau mendownload sekarang juga bisa. Atau mau yang langsung gini? Pak, gini. Masalahnya Pak, ini kalau saya kan di pelosok kampung, Iya, susah Bu. jaringan internetnya Pak. Kalau mendownload itu, aduh nanti tunggu berjam-jam Pak baru bisa. Tidak, Bu. Ini sangat mudah, dalam arti lain ini cuma 21 KB, Bu. 19 KB, tidak ada 1 MB. Lebih susah to web
atau lebih sulit menggunakan ini, tutorial webinar yang Ibu bisa bertahan hampir 1 jam ini, lebih sulit ini karena kuotanya tentu lebih besar ini daripada mendownload, gitu Bu. Silakan tuliskan judul, atau mungkin dari sekarang boleh. Silakan tuliskan judul rancangan judul karir di komentar ini. Oke. Nanti akan saya rubah langsung judulnya. Silakan tulis saja judulnya seperti apa, sudah saya share di Telegram. Silakan klik tinggalkan komentar, kemudian silakan komentari judulnya seperti apa, nanti saya revisi langsung. Ya kalau nggak langsung, kalau sekarang bisa langsung. Kalau nanti mungkin entah gimana kan nggak tahu ya. Kalau sekarang bisa langsung saya koreksi sekarang, biar nanti bisa langsung mengerjakan tugas 1. Gitu. Jadi yang pertama adalah judulnya dulu, harus sudah fix. Setelah judul baru rumusan masalah silakan dibuat sendiri. Upayakan menggunakan bagaimana, karena jika hanya apa itu sangat mudah. Misal, silakan tuliskan judul, nanti saya kasih bonus. Bonus apa? Bonus untuk mencari artikel ilmiah ke 1. Nah, caranya gimana nanti? Nanti saya kasih bonus. Oke, sudah ada? Bu Sofin, dampak pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika kelas 1 SD. Oke. Saya koreksi judul dulu. Yang lain boleh sambil mengetikkan judul. Oke. Kalau koreksi Oke, yang pertama
Bu Sofin, dampak pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika kelas 1 SD. Boleh? Saya komentar ya. Saya kasih tanda tanda gini sebagai udah. Ya. Dampak pembelajaran. Sekarang caranya gimana? Cara untuk mencari karirnya. Yang pertama, jika ini sangat direkomendasikan sih, silakan di-download terlebih dahulu Zotero. Untuk cara mendownloadnya seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya, itu sebenarnya sudah sudah kita sajikan tutorialnya di ini ya, tadi di sini ini tentang Zotero ataupun teknik membuat referensi. Ini sangat mudah dari part 1, part 0 malah. Part 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 7. Nah, nanti bisa dilihat videonya. Ini part 7-nya seperti apa. Ini semuanya ada video. Jadi bisa diklik aja di sini untuk melihat videonya. Oke. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama saya sudah menginstal Zotero. Selanjutnya adalah saya mencari di Google Scholar. Pakai scholar.google.com. Sudah pernah lihat tampilan seperti ini Bapak Ibu? Google Cendekia. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Selanjutnya langsung aja kita tuliskan dampak pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika kelas 1 SD. Tulis semuanya aja nggak Bapak? Kemudian diklik enter. Tadi yang disepakati harusnya mulai dari 2019 sampai 2024. Nah, sampai sini, kemudian kita klik telusuri. Oke, ini adalah beberapa artikel jurnal yang Bapak Ibu bisa tulis. Ini di-download dulu ya, dibuka dulu. 5 kan yang diminta. Ambil yang kalau bisa yang ini ya, ada tulisan jurnalnya kalau bisa. Nah, ini kan ada tulisan jurnal, ini ada tulisan jurnal, dan yang lebih dirujuk banyak itu lebih baik. Ini kan sampai 250 kali. 1, 2 kurang 3 ya, 1, 2, 3. Walaupun ini IPA nggak apa-apa, boleh-boleh saja, karena ini sebagai pembanding aja. Kemudian biasanya yang lebih dekat yang atas boleh ini. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Coba yang satu ini. Oh, ini langsung download. Kalau langsung download kayak gini boleh-boleh aja, tapi kayaknya agak ya nggak apa-apa sih. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah yang namanya jurnal ataupun artikel ilmiah. Ini
pastikan judulnya hampir mirip dengan judul Bapak Ibu. Nah, setidaknya ada kata-kata berdiferensiasi lah. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Silakan cari yang namanya PDF. PDF di mana PDF-nya? Ah, ini dia PDF. Di sini ada tulisan PDF. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini masih loading ternyata. Ini namanya artikel jurnal. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu mempunyai juga artikel jurnal seperti ini. Nah, ini kan masih sulit toh kalau kayak gini. Kita download dulu aja. Ini boleh, ini boleh. Aduh, alhamdulillah. Nah, ini sudah di-download. Kita buka. Setelah buka, dibaca. Nah, harus dibaca. Dibaca, baca, kemudian harus dibaca semua dulu. Kemudian tulis apa yang jadi persyaratannya tadi. Di tugas 1 tadi apa tugasnya? Tugas 1 itu judul artikel. Oke, misal ini ya. Ini aja, tak buka aja. Biar mudah untuk mencontohkan pada Bapak Ibu semuanya. Nama mahasiswa tadi Ibu Sofi. Benar. Bu Sofian. Sesuai nama Telegram ini ya. Sofian Mariati. Ya. NIM-nya berapa? Tulis. Judul artikel tadi sudah saya tuliskan di sini tadi ya. Ini. Di copy semua. Ditaruh di sini. Pastekan. Nah, ini kan tulisannya kan agak jelek ya. Nah, dalam arti lain masih kecil semua. Caranya gimana biar bagus? Di blok semua. Nah, terus ini AA ini. Nah, kemudian capital each word. Nah, ini kan bagus. Selanjutnya kita sesuaikan. SD kan harusnya D-nya besar. Hapus, tulis D besar. Kemudian kata pada itu kan ini ya, kata sambung ya, harusnya kecil. Udah, ini sudah rapi. Rumusan masalahnya seperti apa? Monggo nanti dirumuskan sendiri oleh Bu Sofin. Tulis di sini. Selanjutnya, minimal 5 referensi jurnal. Lebih dari 5 lebih bagus, tapi 5 aja juga nggak apa-apa. Tulis judulnya. Misal ini ya. Misal ini artikel kedua. Judulnya tadi apa? Di sini. Ini. Tinggal di copy aja. Tidak perlu repot-repot. Nah, tadi di mana? Di sini. Pastekan aja di sini. Nah, langsung jadi. Nama jurnal. Nama jurnalnya tadi apa? Tinggal copy aja. Nama jurnal itu mana? Yang ini, yang atas. Ataupun biasanya yang bawah juga ada. Oh ya, ini di atas. Nama jurnalnya ini. Cendekia. Nah, sampai sini ya. Kemudian dituliskan di sini. Nama jurnal, ya, dituliskan udah. Oh, contohnya harus full. Ya udah, kita fullin sampai ini.
Di fullin sampai sini. Tapi nggak full juga nggak apa-apa, santai aja. Tapi contohnya full. Gini. Contohnya malah sampai halaman segala. Ya udah. Mumpung ini ada. Mumpung ada ya. Kalau nggak ada juga nama aja sama cendekia media jurnal ilmiah pendidikan itu aja udah cukup. Tidak perlu repot-repot. Nama penulis artikel. Nama penulis artikel siapa? Ini penulisnya itu ini. Dua-duanya. Nah, ini dihapus. Tahun terbit. Ini ya, tahun 2022. Rangkuman artikel kedua. Rangkuman itu bukan berarti langsung mengcopy kesimpulan, itu tidak. Bukan seperti ini, langsung di-copy ini. Bukan, itu kesimpulan. Rangkuman itu tulis rangkuman referensi yang akan Anda kutip. Mendukung di pendahuluan, pembahasan, yang sesuai dengan judul. Ini kan judulnya Bu Sofin kan ini toh. Nah, ini toh judulnya. Kira-kira yang cocok dengan judul ini itu yang kalimat mana sih? Nah, ataupun kutipan yang apa? Bagian mana kira-kira mendukung atau melemahkan tentang dampak pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika kelas 1 SD. Itu kira-kira yang mana? Itu nanti ditulis di sini. Di rangkuman buku 2 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kerangka penulisan. Kerangka penulisan ini diisi seperti apa? Gampang. Kerangka penulisan itu boleh silahkan lihat atau download di mana ya tadi? Di tugas 3. Template ini silahkan dibuka, tugas 3 ini. Oke. Oke. Ini adalah kerangka. Kerangka itu seperti apa? Kerangkanya ini. Mulai dari abstrak. Diantara di sana tugas karil. Kerangka penulisannya apa aja? Yang pertama adalah abstrak. Abstrak apa? Nih, kata kunci. Setelah kata kunci, pendahuluan. Dan mungkin isinya satu kelas ini sama semua nggak apa-apa. Dan seterusnya. Mudah. Tinggal di copy aja yang di tugas 3. Oke, itu dari salah satu artikel ilmiah dengan judul dampak pembelajaran berdiferensiasi atas nama Ibu Sofin Meriati. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lainnya. Dan Bu Sofin tadi juga ada beberapa artikel kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Bisa di-download sendiri di Google Scholar. Nah, ini juga boleh, ini boleh, mana-mana juga boleh ya. Silahkan nanti dicari langkah-langkahnya seperti ini. Oke, dari saya seperti itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Stop share. Benar. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Bisa ditanyakan. Monggo. Sambil saya lihat beberapa judulnya. Silakan yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya anggap sudah paham. Nah, untuk revisi judul sepertinya saya perlu berpikir lagi karena judul itu satu untuk selamanya mungkin ya. Tidak bisa langsung saya koreksi ternyata. Perlu saya pikirkan bagaimana judul yang bagus. Tapi saya coba baca-baca dulu aja yang udah masuk di sini. Pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi pelajar siswa kelas 3. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika yang satu waktu melalui penggunaan metode role play. Tujuan pengembangan kurikulum IPA di sekolah dasar. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi pokok sumber daya alam. Oke. Oke, nanti saya revisi judulnya. Perlu berpikir dulu karena judul itu adalah kunci ya. Judul adalah apa ya istilahnya? Cover ataupun ya sebagus apapun karya ilmiahnya kalau judulnya kurang bagus tetap kurang dilirik seperti itu. Nanti akan saya pertimbangkan dulu judulnya yang akan saya tuliskan yang nanti akan menjadikan judul utama yang akan dipakai oleh Bapak Ibu semua. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan, akan saya bedah salah satu artikel ilmiah untuk apa ya? Untuk cara contoh review artikel. Share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah salah satu karya dari mahasiswa saya yang sudah tembus, tapi nanti akan saya bahas dua sekalian. Ada juga mahasiswa saya dari UT yang sudah lolos juga. Saya cek ya namanya. Saya lihatkan dulu. Jadi seperti ini, bimbingan seperti ini. Syauqi Malik Scholar.
Saya perlihatkan dulu salah satu contoh dari mahasiswa Karil. Ini dia. Tahun 2023 baru aja. Atas nama Vika Nawangsari, saya lihatkan dulu. Ini jurnal UNES. Jurnal UNES. Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah masuk di ini ya, di jurnal. Ini termasuk, nah ini dia dari Universitas Terbuka, bisa dilihat. Nah, ini adalah nama mahasiswa Vika Nawangsari. Kemudian ini adalah nama dosen PKP karena ini menggunakan artikel PKP, Septiati Purwandari, Ibu dosen Septiati Purwandari. Kemudian yang nama saya adalah Musyauki Malik yang terakhir sebagai dosen Karil. Nah, saya perlihatkan ini adalah referensi dari Bu Vika Nawangsari yang notabene adalah mahasiswa UT seperti Bapak Ibu semuanya yang telah saya dampingi tahun lalu. Reference, nah, full ada DOI-nya kayak gini. Kemudian intinya ini bisa dilakukan jika Bapak Ibu menggunakan Zotero, itu sangat mudah nanti. Ini jurnal UNES Piwulang Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa. Dan kebetulan ini Sinta 3 kayaknya. Jadi termasuk high grade ataupun tingkat tinggi. Ini adalah suatu prestasi. Kita lihat, kita download PDF-nya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, pendidikan guru sekolah dasar. Oh, ternyata sulit kalau di sini. Tak download dulu aja biar mudah. Download PDF. Ada 15 halaman. Oke, ini dia. Jadi seperti ini. Pertama Bapak Ibu sesuai dengan template yang ada di SID Karil UT itu, nanti setelah dinyatakan lulus, nanti Bapak Ibu akan saya pandu untuk menyesuaikan seperti jurnal tujuan. Nanti nama Bapak Ibu bisa ada di Google Scholar seperti ini, Mbak Vika Nawangsari. Apakah beneran sih? Coba kita lihat. Vika Nawangsari. Apakah namanya benar-benar terindeks di Google Scholar? Kita cek dulu. Scholar.google.com. Kita cek namanya Vika Nawangsari. Nah, otomatis dia ada di sini. Nah, ini dia. Ini sama Unda Usuk Bahasa yang telah saya download tadi. Nah, bener kan? Sama kan? Nah, jadi mungkin nanti bisa aja nama Bu tadi Bu siapa? Bu Sofin ataupun Bu Dewi Trisnawati, nah, ataupun
Bu Ranti, Pak Justinus. Nah, bisa, sangat-sangat bisa. Jadi kita akan berproses. Jangan apa ya, aduh mumet ya, aduh ribet, nah, aduh apa. Karena memang saat kita melakukan pembelajaran atau belajar, mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu, mungkin sudah lebih berpengalaman dari saya dengan menghadapi anak didiknya. Bahwasanya anak pun juga akan menolak jika pengetahuan baru. Seperti anak kecil yang sedang menaiki sepeda, dia apa ya? Ya mungkin terjatuh beberapa kali, tapi tetap akan dilakukan untuk berlatih sepedanya sampai benar-benar bisa. Harapannya Bapak Ibu juga tetap bersemangat untuk mengikuti dan menyelesaikan. Nah, karena tadi yang ada di sini, tadi ada Bapak siapa yang sudah pernah, ternyata sudah pernah mengikuti Karil. Oh iya Pak, bentar. Pak Justinus kalau nggak salah ya. Pak Justinus, boleh disampaikan Pak kenapa tidak diluluskan Pak yang semester lalu Pak? Apakah ada alasan yang disampaikan oleh dosen karirnya? Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari saya Bapak, untuk mata kuliah privat ini lulus Bapak. Tapi untuk karirnya tidak lulus, itu saja Bapak. Mungkin pengaruh tata cara bahasanya yang kurang Pak, atau bagaimana, tidak tahu Bapak. Oke Pak. Oke, jadi tetap semangat ya Pak. Ini kita akan berproses lagi. Nah, harapannya nanti semuanya bisa lulus. Saya sangat ingin semuanya lulus. Oleh karena itu, tolong Bapak Ibu semua bisa mendalami e-learning UT, kemudian mohon untuk bisa mendownload ini, bisa belajar rekaman web yang telah saya sajikan di satu link. Ini cuma satu link ya, s.id Karil UT. Sengaja saya padatkan jadi satu ini biar tidak bingung. Nah, karena nanti kalau terlalu banyak file di Telegram nanti Bapak Ibu semua malah bingung ini yang mana bagusnya gimana. Nah, mohon nanti bisa dipelajari. Nanti di tahap setelah lulus nanti akan saya nyatakan lulus. Nah, kalau emang benar tes Karil belum selesai, tapi nanti setelah saya nyatakan lulus, nanti Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan publikasi Karil. Nanti akan saya pandu, santai aja. Ini baru tugas pertama. Tugas pertama masih mudah. Nah, yang selanjutnya juga aslinya mudah-mudah semua, asal diikuti dengan seksama. Oke, saya lanjutkan untuk bedah artikel. Bedah artikel yang ini. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah gambaran umum dari keseluruhan artikel tersebut. Jadi abstrak itu biasanya nulisnya adalah di akhir. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa menulis ini di awal, nggak bisa. Harus pendahuluan dulu. Nah, gini. Yang pertama adalah pendahuluan dulu. Pendahuluan intinya itu tentang apa? Intinya tentang latar belakang. Masalahnya itu apa sih?
rendahnya keterampilan berbahasa Jawa. Itu masalah gede. Nah, masalah besar itu. Nah, kemudian masalah yang kedua, siswa seringkali keliru dalam menerapkan undang-undang bahasa. Mereka justru enggan menggunakan bahasa krama. Nah, biasanya mungkin ada yang dari Jawa enggak Bapak Ibu yang di sini? Tidak ada ya. Nah, kalau Jawa itu ada banyak tingkatannya Bapak Ibu. Jadi ada namanya Jawa kromo atau Jawa halus banget. Inggih pripun ajeng ten pundi badhe nopo badhe sarapan. Nah, dalam satu kata, misal sarapan. Sarapan tahu kan artinya apa? Makan ya. Ajeng dahar. Nah, dalam bahasa Jawa itu bahasa krama itu ada yang namanya makan. Makan itu dalam bahasa Jawa itu ada macam-macam bahasa. Bahasa yang paling tinggi itu bahasa krama, yaitu ajeng badhe dahar. Dahar itu makan. Kemudian bahasa di bawahnya lagi ada bahasa Jawa lagi ini mangan. Nah, itu biasanya disampaikan pada temannya. Kalau dahar tadi untuk orang tua, badhe dahar Bu. Nah, itu untuk orang tua. Kemudian biasanya kalau untuk bahasa Jawa kasar, ngoko istilahnya, itu bisa dengan mbadok. Mbadok itu makan juga artinya. Jadi mungkin bahasa daerah Bapak Ibu semua juga unik-unik seperti bahasa Jawa, yang mungkin saya juga nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita perlu bersyukur akan adanya bahasa Indonesia yang kita semuanya bisa tahu apa maksudnya sih. Lanjut, masalah selanjutnya adalah enggan menggunakan bahasa krama. Ya, karena bahasa krama itu sulit ya daripada bahasa sehari-hari. Karena khusus bahasa krama itu biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Nah, kemudian tadi dijelaskan, kemudian apa sih pendahuluan ini? Didukung dengan berbagai macam referensi. Puji menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi ini adalah kutipan referensi terdahulu. Bahwasanya Bapak Ibu membahas hal ini itu tidak selama-lamanya baru. Tapi sudah ada orang yang terlebih dahulu membahas ini sebelumnya. Lanjut, didukung oleh data-data lain dan lain sebagainya. Ini juga masih berkutat dengan masalah-masalah. Nah, hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian. Nah, ini untuk memperkuat bahwasanya judul yang Bapak Ibu angkat itu benar-benar urgent dan penting untuk dibahas. Nah, ini sangat penting ini. Undang-undang bahasa melalui implementasi model pembelajaran bermain peran. Karena ya bahasa Jawa itu sudah sulit untuk dilestarikan ya, dalam tanda kutip, bahwa tren-tren kekinian itu sering menanggalkan budaya daerah, bahkan lebih ke barat-baratan atau mungkin K-pop, Korea atau lain sebagainya. Oleh karena itu budaya kita harus dilestarikan. Ada beberapa data itu sangat-sangat mendukung. Nah, dan lain sebagainya. Dan di dalam pendahuluan tentunya kan bedanya penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang lainnya itu seperti apa? Itu adalah keunikan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu. Dalam tanda kutip adalah novelty. Seperti itu. Selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan itu seperti apa? Kalau ini menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu download free, gratis ya. Silakan dicari aja di Google.
ketik aja Syauqi Malik Scholar gitu aja, Google Scholar. Nanti langsung paling atas ada nama saya, klik aja nanti. Silakan download beberapa artikel jurnal yang ada di sini untuk pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahnya sudah ada lumayan banyak yang telah saya hasilkan, tentunya dengan kolaborasi dengan sama dosen, dengan mahasiswa. Ada kurang lebih 30-an ya. 30-an artikel itu, ada yang artikel murni, ada yang book chapter ataupun buku. Ada di sini, silakan bisa dicari sendiri. Dan saya lanjutkan untuk koreksinya. Terus selanjutnya adalah setelah metode tadi, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan adalah isi dari yang Bapak Ibu teliti semuanya. Apa itu isinya? Ada banyak banget. Bahkan boleh diikuti dengan diagram, data, dan lain sebagainya, itu boleh. Dan yang terakhir adalah simpulan. Setelah simpulan adalah daftar pustaka atau referensi. Perlu Bapak Ibu tahu bahwasanya ini sangat terstruktur. Bahwasanya setiap nama jurnal itu ditulis dengan bentuk miring. Jurnal. Miring semua. Nah, ini Mbak Vika atau Bu Vika Nawangsari, mungkin beberapa saya revisi juga nantinya di akhir, itu tidak menggunakan secara manual, tapi menggunakan yang namanya Zotero. Yang tadi telah saya sampaikan bahwasanya ada yang namanya Zotero, aplikasi untuk membuat referensi kita jadi lebih cantik. Nanti dipelajari aja semuanya. Kemudian saya lihatkan juga, bentar. Oh, mungkin dari segi ini aja sudah dulu. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi. Jika mungkin sudah ada gambaran atau apa, bisa disampaikan.
apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua? Silahkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, eman-eman nanti ya waktunya. Masih ada 20 menit. Oke, silakan saya tunggu sambil saya koreksi judul. Monggo, saya stay di sini. Silakan Bu, monggo, Bu Sofi. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu Pak, apakah rumusan masalah itu apakah bisa 2 atau harus lebih dari 3 Pak? Untuk rumusan masalah tadi 3 ya Bu, 3 aja. Ya, oh iya Pak. Ya, 3 Baik, saja. Pak. Silakan jika ada lagi, monggo. Mumpung pas to web. Oke, untuk tugas 1 sepertinya waktu untuk mengerjakannya kalau nggak 1 minggu 2 minggu. Silakan dicek waktunya. Nanti langsung akan menuju ke tugas 2. Tugas 2 seperti apa sih? Bentar, saya lihatkan. Siapa tahu nanti sebelum to web lagi udah ada tugas 2. Oke, tugas 2 tentang tugas 2 tentang ini ya, tentang pengutipan langsung dan tidak langsung. Itu sepertinya banyak tutorialnya. Jadi lebih mudah untuk dikerjakan, tidak perlu tutorial sepertinya. Oke, saya akan koreksi beberapa judul sambil nunggu pertanyaan jika ada.
Oke, Bu Ayu Kumalasari sudah saya komentari. Pak, maaf, jadi saya pakai judul yang udah Bapak komentari, Kak, Pak? Iya, benar. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ini esensinya sama, hanya saja bahasanya yang saya rubah. Bu Dewi Tisnawati udah. Kemudian Bu Ranti sudah. Kemudian Pak Justinus. Kemudian yang terakhir Bu Pak atau Ibu ya ini ya, Bu Rolin, Fanny Roring. Yang lainnya belum ada lagi.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah masih yang belum ya? Oke. Akan saya capture. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi mungkin.
Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya di web pertama ini. Semoga sukses untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kehilafan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terusnya, Bu. Wah, aku mau pergi dulu, guys. Sampai jumpa teman-teman, semangat mengerjakan karya ilmiahnya. Salam kenal semua. Salam kenal, Ibu. Salam kenal, Ibu.